Terima kasih. Jangan bergerak, aku akan menutupinya untukmu. Nona, kita bertemu lagi. Pak, apakah Anda berbicara dengan saya? Ya, Rok itu. Apa yang Anda bicarakan? Aku tidak terlalu mengerti Anda. Anda pasti salah mengira saya dengan orang lain. Anda Nona Wei kan? Aku belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Tolong jangan bertindak seperti Anda mengenal saya. Aku tidak tahu dari mana Anda tahu nama saya. Dan aku juga tidak peduli. Aku yakin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Apakah saya membuat diri saya jelas? Tapi Anda sangat mirip dengan seorang gadis yang pernah saya temui sebelumnya. Kurasa aku membuat kesalahan. Maaf. Halo? Siapa ini? Halo? Apakah ini Bapak Ling Xiao yang berbicara? Ya, siapa ini? Saya Wei Wei, perwakilan dari grup SHO. Saya di sini untuk membicarakan pesanan mobil perusahaan. Saya sudah menunggu Anda. Di mana Anda? Saya di meja depan. Di mana Anda? Berjalanlah ke sisi kanan Anda. Ya, terus berjalan. Aku tidak melihat siapapun. Dan belok kanan. Berhenti. Bisakah Anda melambaikan tangan Anda?
Aku ingin memastikan itu Anda. Dan sekarang berjalan lebih jauh ke depan. Pak, di mana tepatnya Anda? Berhenti. Membungkuk. Jangan bergerak. Halo. Saya orang yang Anda cari. Nama saya Ling Xiao. Sepertinya kita akan sering bertemu di masa depan. Senang bertemu Anda, Nona Wei. Sini silakan. Dia menipu saya. Silakan duduk. Nona Wei, berapa kali kita sudah bertemu? Mari kita langsung ke intinya. Tolong berikan saya kontrak penjualan terutama bagian purna jual. Mau kopi, teh, atau jus? Tolong berikan saya kontraknya. Saya sedang buru-buru. Ini dia. Dia cantik banget. Ini. Terlihat bagus. Kalau boleh saya perlu membawanya dan menunjukkan ke bos saya. Tentu saja, silakan. Hei! Berhenti! Jangan bergerak! Duduk! Bagaimana kalau saya belikan yang baru? Lagi pula saya masih berhutang rock sama kamu. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Biarkan saya sendiri saja. Itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk saya. Pergi saja. Ayo. Tapi saya kerja di sini. Saya akan pergi. Oke? Duh, sialnya saya. Apa yang terjadi? Setiap kali ketemu dia pasti ada masalah. Halo? Halo? Ini Miss Wei? Ya, siapa ini? Miss Wei, saya menelepon dari stasiun TV kota. Selamat Anda memenangkan undian kami. Kami akan transfer uangnya nanti. Bisa berikan nomor KTP dan nomor rekening bank Anda? Apa-apa katamu? Saya menang undianmu? Yakin? Dari stasiun TV mana? Saya tidak nonton acara TV apapun. Tolong lain kali cari alasan yang lebih meyakinkan untuk menipu orang ya. Hei, berhenti menelepon saya dong. Saya serius. Jangan samakan saya dengan Teletubby. Coba tingkatkan dulu IQ-mu sebelum menipu orang, oke? Kalau berani telepon lagi saya akan sebarin kamu di Weibo. Dan ubah kamu jadi Teletubby. Ada apa denganmu? Bos ini. Saya. Anda punya 2 jam untuk menyiapkan saya setelan untuk reuni teman sekelas. Waktu panggilan kita sudah termasuk, jadi kamu masih punya 1 jam 56 menit lagi. Kalau kamu tidak bisa membawakan saya jas tepat waktu, kamu bisa bermain sebagai Teletubby. Dan jangan repot-repot datang bekerja lagi. Kenapa ini terjadi padaku? Apa yang sudah kulakukan? Kenapa aku harus disiksa oleh mereka berdua?
Apa yang harus kulakukan? Ning Sue. Hello? Ning Sue, tolong aku. Kalau kamu tidak membantuku, aku akan mati. Nona, aku sudah menunggumu. Kenapa kamu tidak menjawab teleponmu? Kita di mana? Ini alamat yang dia berikan padaku. Seharusnya bukan tempat ini, ayo kita lihat. Ayo. Hai, apakah Anda Mr. Su? Ya, dan Anda adalah. Saya dari grup Zhao. Mr. Zhao Zenan mengirim saya ke sini untuk mengambil jas. Oke, silakan masuk. Silakan lewat sini. Semua jas ini milik Mr. Zhao. Kamu bisa memilih yang mana saja. Beritahu saya kalau sudah selesai. Oke, terima kasih Mr. Su. Terima kasih. Saya akan kembali bekerja sekarang. Oke. Berapa harga satu jas di sini? Saya tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Saya harus sering datang ke sini. Ini untuk pria, kenapa kamu mau datang ke sini? Untuk mengurangi target tentu saja. Lihat kancingnya. Semuanya diberi label tahun. Kalau saya tidak salah tebak, tempat ini pasti menawarkan layanan purna jual seumur hidup. Orang kaya ini sangat merepotkan. Memakai jas yang sama selama 1 dekade. Kamu tidak mengerti. Jas high-end bisa bertahan seumur hidup. Yang pertama, kita perlu memilih jas untuknya. Oh benar, pesta teman sekelas kan? Harus terlihat elegan tapi tidak terlalu kuno. Ini terlalu formal. Tidak akan berhasil. Yang ini? Tidak mungkin. Tidak bagus. Yang ini bisa santai dan formal. Tapi ini terbuat dari linen. Mudah kusut. Jika bosmu langsung ke pesta setelah kerja, itu akan cukup memalukan. Tidak bagus juga. Yang ini. Ini dia. Lumayan. Aku oke dengan yang ini. Bawa setelan ini ke Binatu nanti. Pastikan disetrika dengan tekanan tinggi. Susah sekali menyenangkan. Merepotkan. Apa katamu? Aku bilang kamu terlihat hebat. Ambil barangmu dan pergi. Gunting batu kertas. Terbang ke kiri. Lama tidak bertemu. Sini. Aku terlambat. Sini. Lihat siapa ini? Tuan Zhao. Tidak, ini Ketua Zhao. Ketua Zhao. Ketua Zhao. Ketua Zhao. Ketua termuda dalam sejarah grup Zhao. Ya, muda dan mampu.
Aku tersanjung. Ketua Zhao adalah orang yang sibuk. Dia ketua demi Tuhan. Apakah kalian masih menggodaku? Hari ini adalah pertemuan pertama kita sejak lulus. Mari bersenang-senang, oke? Aku yang traktir. Terima kasih. Tuan Zhao hanya minum whisky dengan es batu. Aku juga mau satu, terima kasih. Kapan kamu kembali? Seharusnya kamu memberitahuku. Aku akan menjemputmu. Aku sudah terbiasa bepergian sendirian. Kamu tahu itu. Tapi aku harus mengucapkan selamat padamu, karena menjadi ketua termuda di grup Zhao. Bagus untukmu. Apa ketua? Ayahku sedang sakit, aku hanya membantunya. Kamu tidak pernah semalu ini, waktu kita masih sekolah dulu. Aku penasaran, bisakah aku pinjam waktumu sebentar? Ke tempat yang lebih tenang dan bicara tentang sebuah proyek? Ayo pergi. Kamu sudah mau pergi? Aku akan kembali nanti. Sampai jumpa lagi. Setelah kamu kembali ke Tiongkok, aku berencana mencari pekerjaan dan tinggal di sana. Tapi kemudian aku sadar bahwa ada lebih banyak peluang di sini. Jadi aku juga kembali. Bagaimana denganmu? Apa kamu menikmati menjadi seorang ketua? Pasti terasa luar biasa. Memang benar. Sangat luar biasa. Bahkan kamu juga menggodaku. Mari kita langsung ke intinya. Sekarang kamu sudah kembali, apa rencanamu? Jabatan tinggi macam apa yang kamu incar? Berhenti mengolok-olok aku. Semuanya berantakan sejak aku kembali. Aku sudah menjalani beberapa wawancara tetapi ditolak. Hari ini aku baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan. Lihat saja bagaimana nanti. Seorang lulusan Harvard yang berprestasi tinggi ternyata ditolak? Mereka pasti buta. Bagaimana kalau begini? Apa kamu pernah mempertimbangkan untuk bekerja di perusahaanku? Seharusnya aku tidak mengatakannya seperti itu. Beberapa perusahaan memang memberiku tawaran kerja, tapi tunjangan mereka tidak cukup baik. Namun perusahaan ini setuju dengan semua persyaratanku. Apa kamu sudah mantap dengan pilihanmu? Aku akan coba dulu. Karena kamu sudah memutuskan, aku takkan bicara lebih jauh. Tapi ingatlah, grup Zhao akan selalu menyambutmu. Aku dengar kamu bisa minum dengan baik. Mau minum sesuatu? Kalau begitu mari bersulang. Untuk masa muda kita yang memudar. Untuk sahabat terbaikku yang kukenal karena sepiring pangsit. Apa kamu bawa uang? Kayaknya nggak deh. Aku juga nggak punya uang. Cheers. Cheers. Pak, tidak ada meja yang tersedia saat ini. Anda harus menunggu sebentar. Di sini kita bisa berbagi meja. Bolehkah saya? Tentu tidak masalah. Kamu orang Tiongkok. Terima kasih. Senang bertemu denganmu. Pak, apakah Anda siap memesan? 2 porsi pangsit daging babi, dan 2 porsi pangsit seledri. Saya ingin saus pedas dan asam untuk menemani. Itu saja, terima kasih. Minta bon ya. Kamu pesan banyak sekali, 4 porsi. Kamu akan kekenyangan. Kita selalu bisa membawa pulang sisa-sisanya. Kamu masih mau saus pedas dan asam? Lebih enak dengan saus pedas dan asam. Kamu dari mana? Ibu kota Tiongkok. Distrik mana? Huairou. Kenapa? Itu temanku Jack. Saya Jack, senang bertemu denganmu. Pak, pangsit Anda. Kamu harus makan pangsit daging babi dulu baru seledri. Oke. Cocol sausnya. Tahu nggak? Begitulah cara saya memakannya setiap kali. Sangat enak. Akan lebih enak lagi kalau dimakan dengan bawang putih. Kamu ngomong apa? Saya tidak mengerti. Pangsit itu yang terbaik. Enak sekali. Saya bilang tadi. Ada apa? Saya lupa bawa dompet. Bayarkan untuknya. Apa? Bayar tagihannya, dia tidak punya cukup uang. Kami yang bayar. Baiklah. Dia menyuruhku lagi. Sampai jumpa lagi. Dah.
Kamu ngapain? Kenapa kamu terlihat sedih? Kamu selalu jadi pusat perhatian. Ini pesta tahun baru. Kita harus bersenang-senang. Kita semua harus bahagia dan menikmati diri kita di tahun baru. Gimana kalau begini? Minum dan nikmati semuanya sepuasnya. Hari ini semuanya saya yang bayar. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Hei ganteng, mau menari? Tentu. Ayo bergabung. Ayo, aku tidak menari kau saja. Ayo bersenang-senang. Aku lewat saja kau saja. Aku pergi dulu. Ini kunci mobilmu. Mobil ini sekarang milikmu. Aku tidak akan mengemudikannya, lagi aku akan kembali ke Cina. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Ada yang bisa kubantu? Sebuah cangkir kopi tolong. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Rasanya aku sangat tidak berguna. Ceritakan apa yang terjadi. Apakah grup Sao sedang dalam masalah? Bagaimana kau tahu? Kau adalah putra terkenal dari keluarga Sao. Semua orang tahu itu. Kau benar. Begini ceritanya. Pemegang saham berniat untuk memperluas pasar luar negeri kami. Tapi ayahku tidak setuju. Jadi mereka mengancam akan menarik saham mereka untuk uang tunai. Seperti yang kau tahu, perusahaan kami sudah dalam posisi arus kas yang buruk. Dengan masalah tambahan yang mereka sebabkan. Ayahku tidak bisa menerimanya dan dirawat di rumah sakit. Aku mengerti. Mengapa ayahmu tidak setuju untuk memperluas pasar luar negeri? Perusahaan luar negeri ingin memegang 27% saham. Ayahku khawatir posisi kontrol kami akan digantikan. Atau perusahaan kami akan diambil alih. Lalu mengapa pemegang saham lainnya bersikeras bekerja dengan perusahaan luar negeri? Mereka bilang itu untuk melayani pasar yang lebih besar. Bla bla bla, aku tidak mengerti sama sekali. Menurutku grup Sao harus fokus pada mengamankan pemegang saham saat ini. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurutku kau bisa membujuk ayahmu untuk menambah 1% saham. Kepada pemegang saham yang ingin pergi. Ketika pemegang saham lainnya melihat ketulusan ayahmu, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk tetap tinggal. 1%? Benar. Kau harus memberi untuk mendapatkan. Dan yang paling dibutuhkan grup Sao saat ini adalah arus kas. Ini satu-satunya cara untuk mengamankan pemegang saham lainnya. Jika kau tidak melakukan ini, aku khawatir grup Sao benar-benar harus berganti tangan. Idol Club, subscribe for more. Tolong satu gelas bir. Aku sangat terkesan. Kamu penyelamat hidupku. Jadi masalahnya selesai? Iya. Setelah ayahku mengikuti saranmu, dia berhasil menenangkan para pemegang saham lainnya. Kamu tahu apa itu? Itu namanya menabur perpecahan di antara musuh. Menabur perpecahan di antara musuh. Oke, mari kita bersulang untuk taktik brilianmu. Bersulang. Kita akan segera lulus. Kamu akan tetap di sini atau kembali ke Cina? Mungkin kembali meskipun kondisi di sini lebih baik. Pasarnya sudah jenuh. Ada lebih banyak peluang di kampung halaman. Selain itu, aku ingin menantang diriku sendiri. Kalau begitu, grup Sao akan selalu menyambutmu. Cukup beritahu gaji yang kamu inginkan. Aku memang ingin bekerja di sana. Tapi aku khawatir perusahaanmu tidak akan mampu membayarnya. Aku ingin menjadi ketua. Asisten ketua. Baiklah, Perslang, bagaimana aku bisa menolak? Bagus. Jadi pikirkanlah. Selama kamu mengatakannya, uang bukanlah masalah. Apakah aku terlihat sangat materialistis di matamu? Biar aku jelaskan. Hal yang paling tidak aku pedulikan adalah uang. Bukan itu maksudku. Aku sudah mencoba mengundangmu 1, 2, 3 kali. 3 kali. Kalau kamu menolakku lagi, kamu meremehkanku.
Tentu saja tidak. Kamu mabuk. Mabuk. Pelayan. Pelayan. Ya Tuan Sao. 1 gelas lagi. Dia baik-baik saja, jangan repot-repot. Aku tidak mabuk. Kamu mabuk. Dulu aku sering mengantarmu pulang. Sepanjang waktu saat kamu mabuk, bro. Jangan minum terlalu banyak. Hari ini tidak apa-apa. Saya punya asisten pribadi. Asisten? Saya akan meneleponnya. Asisten yang mana? Dasar aneh. Apa yang sudah kulakukan sampai pantas mendapat ini? Halo. Kamu punya 10 menit untuk datang ke beauty bar. Begitu dong, bro. Ayo minum. 10 menit? Kamu pikir aku bisa teleportasi seperti Profesor Du? Aku nggak mau pergi. Dasar aneh. Jangan repot-repot datang kerja besok. Aku telat. Aku telat. Aku telat. Apa yang bikin buru-buru? Mau reinkarnasi? Aku rasa aku bahkan terlambat untuk itu. Apa kamu akan melayani bos anehmu lagi? Apa kamu sudah tahu? Bingo. Kamu benar. Dapat 10 poin. Dadah. Kunci pintunya. Baik. Apa yang bisa terjadi pada jam segini? Bos yang aneh sekali. Pak Zhao Hei. Di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bau sekali. Ambil uang ini dan beli gaun baru. Ikut aku ke pesta anggur besok. Aku? Ini perintah. Siapa yang datang malam-malam begini? Pergi lihat siapa itu. Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya ibunya Ling Xiao, apakah dia di sini? Ada. Silakan masuk, Bu Ling. Silakan masuk. Ling Xiao, ibumu di sini. Ibu, ada apa datang malam-malam begini? Apa yang kamu makan? Bagaimana bisa kamu makan mie instan? Tidak ada nilai gizi sama sekali. Apa uang yang kuberi tidak cukup? Kamu bahkan tidak punya pembantu rumah tangga. Apa jenis kehidupan yang kamu jalani di sini? Tempat yang begitu buruk. Bagaimana kamu bisa tinggal di sini? Pulang dengan aku ya? Ibu. Bu Lachin, tolong. Aku sudah dewasa sekarang. Aku sudah lulus. Aku tidak bisa bergantung pada ibu dan ayah lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kami sudah bekerja keras seumur hidup kami. Untuk apa itu? Yang kami inginkan hanyalah memberikanmu kehidupan yang berkualitas dan kaya. Ibu, aku tidak butuh dukunganmu lagi. Aku bahagia asalkan ibu hidup dengan baik. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan ibu. Jangan ceramahi aku. Bagaimanapun juga aku tidak mengizinkanmu tinggal di sini. Pulang dengan aku sekarang juga. Ayo pergi. Ibu. Ibu. Aku tidak akan pergi. Aku rasa tempat ini bagus. Baiklah kalau begitu.
Kami punya villa kosong lain di timur rumah kami. Kamu dan temanmu bisa pindah ke sana. Itu dekat dengan aku, akan mudah bagiku untuk merawatmu. Ini batasanku. Tidak ada diskusi lagi. Aku tidak akan pergi. Bisakah ibu berhenti mengkhawatirkan hal yang tidak perlu? Mengkhawatirkan hal yang tidak perlu? Kenapa aku tidak mengkhawatirkan anak orang lain? Dan begitukah caramu berbicara kepada ibumu sebagai orang dewasa? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Ibu. Aku tidak bermaksud begitu, duduklah. Jangan begitu enak bodoh. Duduklah ibu. Lihat, ibu sudah menghabiskan seluruh hidupmu untuk merawat ayah dan aku. Sekarang saatnya ibu hidup untuk diri sendiri. Lihat, ibu bisa mencoba mengembangkan beberapa hobi. Pergi ke konser, menikmati teh atau pergi menonton drama. Bukan begitu lebih baik? Aku hanya bisa tenang ketika ibu hidup dengan baik. Anak. Kamu adalah seluruh hidupku. Kamu adalah satu-satunya anak kami, benar kan? Kamu membawa semua harapan kami. Kamu adalah segalanya bagi kami. Mama, tapi aku sudah besar. Ayahku juga berjuang untuk mencapai posisinya sekarang. Aku sudah dewasa. Aku harus mandiri. Apakah itu berarti menjauh dari rumah? Apakah itu berarti meninggalkan mama? Tentu saja tidak. Mamaku yang terbaik, paling baik hati, paling cantik. Dan mama yang paling dermawan di dunia ini. Benar kan? Berhenti menggodaku. Ayahmu akan menghadiri pesta tahun baru. Kamu harus ada di sana, jangan terlambat. Ambil kartu ini. Jangan makan mie instan lagi. Mama, aku akan marah jika kamu terus melakukan ini. Kamu bahkan tidak mau menerima uang. Kamu cukup bangga ya? Aku akan menyimpannya untukmu. Jangan makan mie instan lagi. Kalau begitu aku pergi. Mama, aku akan mengantarmu. Oppa, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Unye. Harus bagaimana? Kamu kembali. Oppa Ningsue, kamu di sini. Kamu kembali. Apa yang membuatmu datang terlambat begini? Kamu bertengkar dengan mama lagi. APA lagi. Kalau mamaku sangat menyebalkan. Dia cerewet terus. Di sini jauh lebih tenang ketika aku bersama kalian. Tapi tidak terasa tenang bagi kami ketika kamu di sini. Wewe, aku akan mandi. Aku juga akan cuci muka. Tunggu, Wewe. Kenapa kamu bau laki-laki? Apa-apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bersama laki-laki? Siapa itu, katakan padaku. Apakah aku mengenalnya? Bosku, dia mabuk. Aku mengantarnya pulang. Bawa dia pulang. Kenapa kamu tidak tinggal? Apakah kamu demam? Wei sayangku, sekarang kamu sudah 24 tetapi tahun. Kamu masih sendiri. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Seorang pria tampan yang mabuk sedang berbaring tepat di sebelahmu. Ini kesempatan yang bagus, kenapa kamu tidak memanfaatkannya? Jika dia meneleponmu, jelas dia punya perasaan padamu. Tapi kamu malah bermain sulit didapat. Gak heran kamu masih sendiri. Kamu mau dia? Kenapa kamu tidak berkencan dengannya? Jangan pedulikan dia. Dia terlalu banyak menonton drama Korea. Aku memang mau. Ada apa dengan kalian? Kalian bukan anak kecil lagi. Apakah kalian bahkan tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya ketika seorang pria tampan berbaring tepat di sebelahmu? Apa gunanya berpura-pura sopan? Aku akan menonton drama Korea sekarang. Oppa, terima kasih. Aku sayang kamu, aku sayang kamu. Terima kasih. Ningsue, aku sangat sayang kamu. Hei. Sudah ketiga kalinya. Kamu masih menontonnya. Ada apa? Yang mana yang lebih baik? Untuk apa ini? Kamu akan membukakan pintu di hotel atau menyajikan anggur? Apa yang kamu bicarakan? Aku akan pergi ke pesta anggur dengan bosku besok. Aku tidak tahu harus memakai yang mana. Pesta anggur. Kapan, di mana? Bisa kamu ajak aku?
Ya? Aku sudah pernah ke pesta anggur sebelumnya. Katakan saja pada bosmu kamu akan membawa teman. Oke. Terima kasih. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Kemudian bantu aku memilih gaun. Kamu datang ke orang yang tepat. Aku tahu biar aku kasih tahu. Gaun itu penting. Tapi temperamenmu juga penting. Dengarkan aku, berdirilah tegak dan angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Tapi sedikit tarik dagumu. Ketika kamu melihat orang, kamu harus lembut. Dan sesekali mengedipkan mata. Apa yang kamu lakukan? Kamu juling. Baiklah, berhenti. Seperti ini? Ayo, mari kita pilih gaun untukmu. Kamu tidak akan pernah mencapai levelku. Sini duduk. Aku akan merias wajahmu. Ini akan membuat Mr. Zhao terkesima. Tunggu dulu. Siapa lagi yang akan Mr. Zhao bawa selain kamu? Tidak ada orang lain. Hanya kamu? Maka kita akan memberinya kerjasama penuh. Jangan mengecewakannya. Astaga, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Dia terlihat seperti ini setiap hari. Muka poker. Siapa yang mau bersamanya? Dia kaya. Dia punya hak untuk bersikap bossy. Tidak bisakah kamu lebih memahami? Gaya seperti apa yang kamu inginkan? Manis. Itu tidak akan berhasil. Imut. Aku rasa tidak. Gaya chic dan seksi juga tidak akan berhasil. Ayo berhenti bermain-main. Aku akan ke pesta anggur bukan klub. Bangun. Bangun dan mari kita pilih yang bagus. Ayo. Gaya seperti apa yang Mr. Zhao suka? Kasih tahu aku. Jangan sebut Mr. Zhao lagi. Aku ke sana untuk bekerja. Disitulah kamu salah. Menjadi asisten tidak akan membawamu kemana-mana. Kamu harus menargetkan posisi istri bos. Istri bos? Aku sudah cukup berterima kasih menjadi asisten. Apa kau tahu betapa sibuknya aku? Aku tidak punya waktu untuk memikirkan kencan. Lupakan saja. Kau tidak punya waktu untuk kencan, tapi pada akhirnya kau harus menikah juga. Jika kau tidak bisa menemukan pacar nanti akan terlambat untuk menyesal. Tapi, aku tidak punya gaun lain selain ini. Kau punya. Aku sudah membungkus semuanya di sini. Kau bisa mengandalkanku. Aku seperti Doraemon. Aku punya apapun yang kau butuhkan. Tunggu di sini. Maaf. Sedikit berantakan, biarkan aku merapikannya sebentar. Wei, aku mengerti sekarang. Gaun elegan akan sangat cocok untukmu. Tunggu sebentar. Biar aku carikan satu untukmu. Bagaimana dengan yang ini? Tidak. Tamu-tamu itu kaya. Punya kutiruan. Akan memalukan. Aku akan mencarikan yang lain untukmu. Yang ini bagus. Menurutmu bagaimana? Bukankah? Warna ini terlalu mencolok? Aku bukan pusat perhatian. Wei, betapa cantiknya. Jangan berpikir begitu. Jika kau memakai ini, aku janji kau akan mendapatkan semua perhatian. Yahning Sue. Beri aku istirahat. Tidak dengarkan aku. Seperti kau ditawari hutan. Tapi kau hanya minta satu ranting. Kau ditawari lautan. Tapi kau hanya minta setetes air. Kau harus punya ambisi. Tapi. Baiklah, tidak ada tapi-tapian. Pergi, Meiju, apa kau yakin? Ketika kau dapat pacar kaya kau bisa berterima kasih padaku nanti. Ayolah, pergi saja. Apa kau yakin tentang ini? Ya cepat, percayalah padaku. Lanjutkan. Peserta kali ini semua orang penting. Ya.
Tuan Ling, sudah lama tidak bertemu. Senyum dulu dong. Salam kenal. Permisi, apakah Ling Xiao ada di sini? Boleh saya tahu ini mengenai apa? Beginilah ceritanya. Ayahnya sedang mencari dia. Ketua Ling, Ling Xiao. Ayahmu menyuruh kami datang ke sini untuk membawakan dia setelan tamu untuk pergi ke pesta anggur. Pesta anggur apa? Saya sedang bekerja. Tolong jangan membuat sulit Tuan Ling. Ayahmu bilang dia tidak akan menghentikanmu melakukan apapun di masa depan. Jika kamu pergi ke pesta ini. Pesta apa ini kok serius banget? Bilang saja ke ayahku bahwa saya tidak akan datang. Tuan Ling. Tunggu Ling Xiao. Mungkin ini pesta kencan buta. Jangan mengolok-olok saya. Ibumu sedang menelepon. Angkat dong ayo. Diam kau. Pegang ini untuk saya. Halo? Ling Xiao, kamu di mana? Apakah kamu sedang dalam perjalanan? Bu, saya sedang bekerja. Tolong jangan ganggu saya, oke? Ikuti saja keinginan saya. Dan datanglah ke pesta ini, oke? Saya bilang ya, kamu harus datang hari ini. Pesta ini sangat penting untuk ayahmu. Cepatlah, saya menunggumu. Baiklah. Dasar anak ini. Halo? Nonaku? Saya sudah menunggumu. Kamu di mana? Tidak takut bos anehmu akan memakanmu hidup-hidup? Maaf Ning Sue. Saya sakit perut. Saya butuh waktu lebih lama. Tolong tunggu sebentar lagi. Aduh, saya harus pergi lagi. Nanti kita bicara lagi. Halo? Halo? Luar biasa. Jadi, kalian mau dengar? Oke, aku akan kasih penjelasan mendalam. Dari sudut pandang sutradara baru, oke? Oke. Bagus. Sebagai aktor, kalian harus tahu apa itu acting. Acting itu seni. Seperti menjalani hidupmu. Ketika kamu benar-benar mengerti sebuah karakter, aktingmu tidak akan lagi menjadi acting. Lalu apa? Itu akan menjadi seni. Apa yang biasanya kita seniman pertunjukan kan? Ya. Ya. Sementara itu acting juga filsafat. Ini contohnya buat kalian. Kalian semua tahu Bruce Lee kan? Ya tentu. Dia adalah bintang kungfu Tiongkok nomor 1. Dan kemampuan aktingnya juga dianggap tak tertandingi. Itu karena dia seorang seniman. Banyak orang belajar dari Bruce Lee. Tapi Bruce Lee tidak pernah mengajari mereka cara bertarung atau menyerang. Tapi filsafat. Karena dia mengerti kekuatan kebaikan dan kelembutan. Kungfu punya aliran yang berbeda. Aktor juga berbeda satu sama lain. Jangan selalu membanggakan. Apa yang pernah kamu bintangi sebelumnya itu sudah basi. Jika kamu ingin menjadi aktor yang baik, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri dulu, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu jatuh? Jatuh? Semua orang ingin berakting sambil berdiri, kan? Tapi siapa yang benar-benar mengalami momen jatuh itu? Dengan jatuh, aku tidak berarti tidur. Tapi melalui kesulitan dan kekalahan. Hanya setelah kamu mengalami berbagai kesulitan dan kekalahan dalam hidupmu, baru kamu bisa benar-benar memahami pola pikir sebuah karakter. Kalau tidak, aktingmu akan selalu tanpa jiwa dan palsu. Masuk akal. Benar kan? Itu benar. Beri dia tepuk tangan. Pidato yang bagus. Permisi. Permisi. Itu pidato yang sangat bagus. Saya sangat terkesan. Mari kita bersulang untuk pidato brilianmu. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya seorang aktris dan model yang sudah dikontrak oleh perusahaan film. Ning Sue Rao Shikai. Merek apa saja yang pernah kamu wakili sebelumnya? Apa saja yang pernah kamu bintangi?
Pertanyaan yang bagus. Ceritakan pada kami. Kamu sangat norak. Sutradara Rao baru saja mengatakannya. Jangan selalu bertanya tentang riwayat akting dan semacamnya, itu sangat norak. Sebenarnya saya sudah membintangi beberapa iklan. Acara TV dan film, banyak sekali. Saya sudah tidak ingat jumlahnya. Banyak? Model? Sangat norak. Sutradara Rao, kenapa kita tidak pergi ke tempat lain? Dan berbicara tentang seni yang sebenarnya? Bagaimana menurutmu? Dah? Kamu tidak bisa meninggalkan sepedamu di sini. Pergi ke sana. Apa yang kamu lihat? Pergi. Pergi. Apa kamu terlalu kenyang sampai tidak bisa bicara seperti manusia? Ini adalah putra ketua Ling. Perhatikan sikapmu. Tuan Ling, maafkan saya. Saya tidak mengenali Anda, maafkan saya. Jangan hanya berdiri di sana, bantu dia dengan sepedanya. Ya. Maafkan saya, dia baru dan tidak tahu. Mari kita masuk ke dalam. Pesta akan segera dimulai. Terima kasih atas bantuan Anda dalam proyek ini. Sama-sama. Terima kasih. Semoga kami akan terus mendapatkan dukungan Anda. Tentu, Paman. Zenan. Kalau begitu nanti kita bicara lagi. Oke. Zenan. Kapan kamu kembali? Sudah cukup lama. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu. Sejak kamu pergi ke luar negeri. Lihat, kamu sudah menjadi pemuda yang tampan. Keren. Ngomong-ngomong, di mana ayahmu? Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Aku dengar kamu sudah mengambil alih grup Sao. Itu hal yang bagus, jangan terburu-buru. Kamu masih muda, lakukan dengan perlahan. Aku yakin kamu akan sukses di masa depan. Kamu bisa memberitahuku jika butuh bantuan. Terima kasih, Paman. Sebenarnya, aku tidak menjalankan perusahaan sendirian. Ayahku membantuku. Pertahankan kerja bagusnya, Ayah. Ling Xiao. Waktunya, Pak. Lihat, sepupumu sudah kembali. Kami bertemu beberapa hari yang lalu. Benarkah? Dasar kamu anak bodoh. Mengapa tidak memberitahuku? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Jadi kalian juga saling kenal? Kami saling kenal saat di luar negeri. Betapa kebetulannya. Hebat sekali. Dia asisten saya. Bicaralah dengan sepupumu. Kalian belum bertemu selama bertahun-tahun. Meng Tong, ayo pergi. Kita masih punya tamu lain untuk dihibur. Oke. Oke, kalian ngobrol saja. Kami pergi dulu, Zenan. Kami pamit sekarang. Ladies and gentlemen, selamat malam. Merupakan kehormatan besar bagi kami atas kehadiran acara makan malam perayaan 20 tahun grup Xiongda. Selanjutnya mari kita sambut Tuan Ling Yongxiong, Ketua Grup Xiongda, dan istrinya, Nyonya Zhao Meihua, untuk naik ke panggung dan memberikan pidato. Silakan. Tamu yang terhormat, wanita dan pria sekalian, selamat malam. Atas nama Grup Xiongda, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah datang ke pesta perayaan hari ini. Kalian semua telah menempuh perjalanan jauh untuk hadir di sini, merayakan bersama kami, dan membicarakan bisnis. Kehadiran kalian telah membuat peringatan 20 tahun kami menjadi lebih istimewa dan berkesan. Saya merasa sangat senang dan bersyukur atas usaha kalian yang terus-menerus untuk mempererat persahabatan di antara kita. Hari ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada keluarga saya.
Tanpa dukungan dan pengertian mereka selama bertahun-tahun, Xiongda tidak akan sesukses sekarang ini. Oleh karena itu, saya harap kalian bisa memberikan tepuk tangan yang meriah untuk istri saya, Nyonya Zhao Meihua. Hari ini kita telah berkumpul dengan teman-teman lama dan baru di sini. Saya menyarankan kita angkat gelas kita dan bersulang untuk kerjasama kita di masa depan, persahabatan kita yang abadi, dan kebahagiaan serta kesehatan keluarga kita. Teman-teman yang terkasih, mari bersulang. Siapa itu? Apa yang terjadi? Siapa dia? Sangat tidak sopan. Ya Tuhan, Dia temanmu? tidak. Aku tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin aku mengenal seseorang seperti dia? Baru saja terjadi kecelakaan kecil. Ini agak menghidupkan pesta. Teman-teman yang terkasih, mari kita minum. Sekarang saatnya menari. Semoga kalian bersenang-senang dan menikmati diri kalian. Direktur Rao, apakah Anda mau menari? Direktur Rao, bagaimana tarian saya? Sangat bagus. Apakah Anda pernah belajar menari? Tentu saja. Ingatlah untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan peran menari. Maka saya akan meminta nomor telepon Anda. Bagaimana? Tidak masalah. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Gadis cantik, apakah Anda mau menari dengan saya? Mengapa saya harus menari dengan Anda? Tinggalkan saya sendiri. Weh, menarilah denganku. Oke.
Chen Bin, terima kasih untuk dukunganmu selama bertahun-tahun yang membantu Xiongda mengatasi banyak kesulitan. Di sini mari kita bersulang untukmu. Terima kasih. Pesta hari ini sangat meriah. Semuanya terlihat begitu elegan. Pasti mencerminkan gaya Xiongda. Saya hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan teman-teman kita bersama. Ayah, maafkan saya. Saya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kian-kian jadi saya terlambat. Izinkan saya memperkenalkan. Ini Tuan Ling, Ketua Xiongda. Senang bertemu dengan Anda. Ini Nyonya Ling. Senang bertemu dengan Anda. Ini putri saya Kian-kian. Dia baru saja kembali ke Tiongkok. Dia sibuk bekerja setiap hari. Putri Anda sudah tumbuh menjadi gadis dewasa sekarang. Kita tidak pernah menyadari betapa tuanya kita sampai kita melihat anak-anak kita. Kian-kian, berapa umurmu? Dia sudah 26 tahun. Anak-anak zaman sekarang semuanya Kamu seperti ini. Sudah 26 tahun. Apakah kamu masih single atau sudah punya pacar? Saya masih single. Anak muda zaman sekarang semua fokus pada karir mereka. Tuan Ling, kenapa saya tidak melihat putra Anda? Putra saya? Dia seharusnya di lantai dansa. Saya pikir dia sedang menari. Bagaimana kalau ini? Mari kita cari waktu dan memperkenalkan mereka satu sama lain. Anak muda lebih banyak kesamaannya. Ide bagus, Kian-kian. Saya akan mencari hari dan mengajakmu keluar. Untuk secangkir kopi atau makan bersama. Bagaimana menurutmu? Tentu Nyonya Ling. Ayah teman saya ada di sana. Saya akan menyapa dulu. Oke, silakan. Permisi. Silakan lanjutkan. Tuan Chen, putri Anda sangat cantik. Ya, gadis yang sangat baik. Terima kasih. Dunia ini kecil sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku Meng Tong. Teman sekelasku mengundangku. Benar kan Meng Tong? Ya, kami dulu sekelas. Wanita ini adalah dia Miss Chen, bos perusahaan kami. Hai Miss Chen. Senang bertemu denganmu. Aku akan ke sana untuk mengecek temanku. Selamat bersang senang. Oke, silakan. Bersulang. Bersulang. Dah. Bukankah pesta anggur seperti ini agak membosankan? Ya, sedikit. Mau kita ambil lebih banyak anggur? Miss Chen. Aku masih ada urusan, aku harus pergi sekarang. Kalau kamu pergi, aku akan kesepian di sini. Gaunmu terlihat bagus. Sampai jumpa besok. Ling Xiao, kamu di sana. Kukira kamu sudah pergi. Aku akan pergi Meng Tong. Terima kasih telah membantuku tadi. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Tidak perlu tapi. Kalau kamu bisa kembali ke Xiongda, itu akan membuat pekerjaanku jauh lebih mudah. Apakah wanita itu bosmu? Dia? Ya. Dia sangat baik. Baik bagaimana? Tidak peduli seberapa baik dia, akan jauh lebih baik menjadi bosmu sendiri, benar kan? Sepertinya aku punya satu lagi yang membujuk. Aku hanya tidak mengerti. Apakah toko 4S benar-benar begitu memikat? Sampai kamu rela meninggalkan seluruh Xiongda? Bukan tentang toko 4S. Sejak kecil aku selalu bermimpi untuk memiliki toko modifikasi mobil sendiri. Jadi aku harus mulai dari level dasar untuk mengetahui kebutuhan setiap pelanggan. Jangan bilang lagi, ayahku membutuhkan bantuanmu. Semoga sukses bro. Aku pergi. Jangan khawatir. Kamu terlambat lagi. Pagi, kamu terlambat lagi.
Lihat dia. Wewe. Kamu terlambat lagi? Mr. Zhao tidak senang dengan file ini. Kamu perlu mengerjakannya lagi. Selesaikan secepatnya. Selesaikan sebelum COB. Dan taruh di mejaku. Bagaimana aku bisa menyelesaikannya dalam 1 hari saja? Cari tahu sendiri. Yang ini? Bagaimana kalau roadshow? Ide bagus. Itu akan menarik perhatian publik. Ling Xiao, bagaimana menurutmu? Tidak ada yang orisinal. Dan itu tidak akan membantu publikasi kita. Orang yang menontonnya tidak terlalu tertarik membeli mobil. Plus itu bukan cara yang baik untuk memperkenalkan budaya perusahaan kita. Jadi apa saranmu? Bagaimana kalau mikrofilm? Kami sudah memikirkannya. Tapi biayanya akan terlalu tinggi tahu? Anggaran kita bahkan tidak cukup untuk bayaran aktor. Apalagi biaya produksi. Mudah mencari aktor. Kita bisa mengadakan audisi terbuka. Mulai dari karyawan kantor sampai mahasiswa. Prosesnya sendiri sudah merupakan iklan. Itu masuk akal, ide bagus. Apakah kalian setuju? Menurutku itu ide bagus. Acara pencarian bakat sekarang biasanya menarik banyak perhatian. Oke. Minta Departemen Perencanaan untuk membuat rencana proyek. Oke. Mr. Zhao, ini laporan yang sudah direvisi. Taruh di sana. Lumayan. Terima kasih Mr. Zhao. Aku akan terus Untuk berusaha. membaca Kalau file-file begitu, aku ini bertunggu, dan aku kasih kamu belajar 3 hari. dari yang lain lalu buat laporan untukku lagi? Sebanyak. Ini, jangan lupa tutup pintunya. Ganteng banget. Lihat, lihat. Dia jika tidak lebih setampan Tuan Zhao. Ya, sangat tampan.
Wei Wei. Hai, sangat tampan. Aku bawakan sesuatu untukmu. Aku sedang bekerja, ini kantor kami. Kamu sedang apa? Kenapa dia bicara dengannya? Aku bawakan rok untukmu. Terakhir kali aku membuat rokmu. Aku mohon. Maukah kamu mengasihani? Jangan ganggu rekan kerjaku. Tuan Zhao, Halo Tuan Zhao. Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan yang kuminta? aku baru saja akan mengerjakannya. Kerjakan sekarang. Hei, kamu lupa barangmu. Jika kamu tidak suka, aku bisa belikan yang lain. Aku taruh di mejamu. Kamu datang ke kantorku untuk mengejar cewek? Apa dia beda? Mau tinggal sebentar di kantorku? Mungkin lain kali. Aku masih ada urusan, aku harus pergi. Menurutmu aku harus menghindarinya? Bagaimana jika rekan kerjaku mengira ada sesuatu antara Zhao Zenan dan aku? Bagaimana aku menjelaskannya? Kamu takut apa? Mereka hanya iri dengan kecantikan alamimu. Dunia ini kejam. Siapa yang belum digosipkan? Kenapa kamu tidak bilang dari dulu punya bos seperti itu? Kamu mau ngapain? Aku bisa apa? Aku hanya ingin menggali lebih dalam. Kamu adalah contoh sempurna. Dari Cinderella menjadi putri salju. Aku yakin bosmu. Hah? Maksudmu apa, hah? Jangan pura-pura bodoh. Aku yakin dia tertarik padamu. Kamu pasti merasakan sesuatu. Jujur saja. Dia memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, oke? Lihat saja TVMU, aku akan tidur. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dadah. Dadah. Mimpi indah. Keno. Ling Xiao Tuan Zhao. Ling Xiao Tuan Zhao, Ling Xiao Tuan Zhao. Kamu juga tidak mau melihat mereka, kan? Aku membelikan ini untuknya di hari ulang tahunnya. Apa sih yang disukai anak muda sekarang ini pakai? Tidak bisa dipercaya. Dia tak pernah memakai baju yang kubeli untuknya. Dia selalu membeli bajunya sendiri. Anakku, bahkan sudah dewasa dia masih tetap membuatku pusing. Hentikan merapikan. Lagi pula dia tidak akan kembali. Bagaimana aku bisa berhenti? Dia anakku demi Tuhan. Ling tahu nggak? Tadi saat aku merapikannya, aku menemukan beberapa pakaian ayahku. Aku memberinya sweater ini sebagai hadiah ulang tahun. Aku yang merajutnya. Waktu itu aku baru belajar merajut sweater. Aku bahkan membuat lengan-lengannya tidak rata. Ketika kakakku melihatnya, dia berkata padaku setiap hari, "Kakak rajut satu untukku."
Dan sekarang bertahun-tahun telah berlalu. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi akan jadi hari peringatan kematian ayah. Ingatlah untuk mengajak Ling Xiao pulang. Ling, menurutmu mereka akan datang kali ini? Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kita makan bersama. Bagus. Aku sangat senang hari ini. Kalian tidak hanya ingat kalau hari ini ulang tahunku, tapi juga datang untuk merayakannya. Ini reuni yang membahagiakan. Jadi, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan keputusan mulai sekarang. Pada setiap festival pertengahan musim gugur, kita akan libur sehari dan berkumpul untuk merayakannya. Kalau kalian setuju, angkat gelas kalian dan minumlah habis. Setuju. Setuju. Aku setuju. Cheers. Cheers. Kamu juga angkat gelasmu, oke? Ini bersulang. Oke, Mei Hua. Ayah kamu punya tekanan darah tinggi, jangan minum terlalu banyak. Hari ini hari yang bahagia. Jiangwo, biar saya bersulang untukmu. Sekarang mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk ayah bersama-sama. Ayah, selamat ulang tahun. Kakek selamat ulang tahun. Ucapkan selamat ulang tahun untuk kakek, ayo. Silahkan makan. Ini ambil lagi. Hati-hati, ini panas. Udang lagi. Coba rasakan. Saya sering makan udang. Tapi resepmu selalu yang terbaik. Tentu saja. Aneh sekali. Anak muda bilang memuaskan. Perut suami adalah cara untuk menjaga hatinya. Kalau saya tidak punya kemampuan memasak yang baik, bagaimana saya bisa membuatmu tetap bersamaku dulu? Kalau begitu, seharusnya saya menikahi seorang koki dulu. Tapi mereka tidak secantik saya. Selain itu, anak saya juga suka masakan saya. Memasak sop ayam atau semur daging sapi dengan lobak. Saya selalu memasak dalam panci besar. Dan dia selalu makan dalam mangkuk besar, dia sangat menyukainya. Benar. Anak kita luar biasa dalam segala hal. Tapi ketika menyangkut pekerjaan, dia tidak pernah mendengarkan saya. Dia anakmu. Kamu perlu berbicara dengannya dan membimbingnya dengan baik. Tapi kamu selalu memerintahnya. Dia tidak bisa menerimanya. Orang-orang sekarang sering membicarakan tekanan yang besar. Kamu terlalu menekannya. Bagaimana kalau ini? Minta anak kita pulang untuk makan. Katakan padanya bahwa selama dia bahagia, saya tidak akan ikut campur dalam urusannya lagi. Benarkah? Kamu akhirnya memikirkannya? Ini saya akan memberimu udang sebagai hadiah. Oke, SIP Nida. Kamu terlalu banyak menonton drama Korea, bahkan belajar sedikit bahasa Korea. Zenan, apakah kamu sudah meninjau laporan keuangan tahunan perusahaan? Ayah saya baru saja akan memberitahumu. Aku perhatikan kita punya pemegang saham misterius yang belum pernah muncul. Dan diam-diam membeli saham dari pemegang saham minoritas kita. Aku tahu itu, jangan khawatir. Dia hanya memegang sekitar 2 atau 3% saham untuk saat ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu perlu melihat gambaran yang lebih besar dan berpikir jangka panjang. Perhatikan lebih banyak situasi rekan-rekan. Tapi ayah, aku ingin tahu. Apakah kamu sudah memperhatikan pemegang saham ini sebelum aku kembali ke Cina? Tidak, aku pikir dia baru mulai bergerak. Kalau dia baru mulai, pasti dia punya rencana. Jangan panik, ini bukan pertama kalinya. Aku melihat hal seperti ini. Zenan, kamu tidak perlu khawatir. Karena dia sedang bersembunyi sekarang. Kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia mungkin salah satu dari orang kita. Jadi kamu perlu memiliki penilaian yang jelas tentang staf kita dan tahu siapa yang bisa dipercaya. Oke, itu juga pikiranku. Baiklah Zenan, aku akan segera kembali ke Cina. Jangan khawatir tentang apapun, lakukan saja pekerjaanmu. Tunang ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku percaya padamu. Kamu punya banyak makanan. Kamu bisa berbagi camilan dengan teman sekamarmu. Aku akan taruh barang beku di freezer. Aku beli banyak.
Lihat kulkasmu. Tidak ada apa-apa selain coke. Aku belikan kamu Yuntun. Aku juga beli Zongzi dan Huntun. Mama, kamu beli terlalu banyak. Aku tidak butuh barang-barang itu. Kamu tidak tinggal bersama kami. Tentu saja aku khawatir tentangmu. Aku bilang padamu, hanya orang tuamu yang benar-benar peduli padamu di dunia ini. Apa kamu sibuk sekali bekerja di toko 4S? Apa kamu benar-benar sibuk? Tidak ketika aku pulang kerja. Aku hanya masak sesuatu yang sederhana. Selain itu, setiap kali aku pulang untuk makan, ayahku lebih cerewet darimu. Apa aku cerewet? Dan kamu selalu ikut campur dalam hidupku. Apakah kita pernah sungguh? Selama kamu pulang untuk makan malam, aku tidak akan ikut campur dalam hidupmu lagi. Jadi kapan kamu akan pulang untuk makan malam bersamaku? Kalau begitu aku akan pulang untuk makan malam besok malam. Sungguh? Itu hebat. Aku tidak akan ikut campur dalam hidupmu lagi. Aku pergi. Ibu, biar aku antar kamu keluar. Kamu akan mengantarku keluar? Kamu sangat mencintaiku? Tentu saja aku mencintaimu. Anak yang baik. Ingat, pulanglah lebih awal besok. Ibu yang terbaik. Itu benar sekali. Banyak sekali makanan. Aku akan memakannya untukmu. Silahkan. Kamu akan sangat membantu jika bisa menghabiskannya semua. Masih ada lagi di kulkas. Ibumu sangat perhatian. Dia bahkan membelikanmu ini. Ambil saja. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Dia membelikannya untukmu. Bagaimana aku bisa memanfaatkan cintanya padamu? Tidak apa-apa. Ibuku punya terlalu banyak cinta. Aku bisa berbagi denganmu. Hei bro. Ibumu sangat mencintaimu. Kenapa kamu tidak menerima cintanya? Kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Kamu tahu? Kamu tidak mengerti. Ibuku mencoba menggoyahkan tekadku, sehingga aku bisa pulang bersamanya dan membiarkan mereka mengontrol hidupku. Jika kamu jadi aku, apakah kamu akan tergoda? Goyahkan, ayo. Apapun yang terjadi, aku pikir kamu harus pulang dan membantu ayahmu. Pasti sulit baginya untuk mengurus perusahaan sendirian. Tapi di sisi lain, akan lebih baik jika kamu tidak kembali. Kalau tidak, di mana lagi aku bisa menikmati makanan enak sebanyak ini? Plus, tidak ada yang akan berbagi sewa denganku lagi. Pagi. 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 Kamu di sini. Kamu sarapan? Kopi sandwich. Kamu bercanda? Ling Xiao, itu sarapanku. Kamu bisa makan mie instan. Hei Ling Xiao. Kamu teman macam apa? Kamu memberiku mie instan yang baru kamu gigit? Apa? Kamu pikir aku jorok? Cepat makan. Kita akan rapat sebentar lagi. Bu Chen pagi. Bulletin Chen Pei Pagi.
Bu Chen, selamat pagi. Pagi, Ayah, aku pulang. Kamu pulang. Sini duduklah. Pak Ling minum teh. Bagaimana pekerjaanmu? Lumayan bagus. Kamu bilang pergi dari rumah akan membantumu berkembang lebih cepat. Tapi apakah toko kecil seperti itu benar-benar bisa membantumu berkembang? Ketua, ada orang dari perusahaanmu yang ingin bertemu. Oke, suruh dia masuk. Silakan. Ketua, Meng Tong, ada apa? Departemen pembelian ada dokumen mendesak yang perlu tanda tanganmu. Oke, ikut aku ke ruang kerjaku. Ngomong-ngomong Ling Xiao, aku juga ingin memberimu ujian. Ikutlah dengan kami. Ketua, ini dokumennya. Ling Xiao, sini duduklah. Kacamataku tertinggal di ruang tamu. Bantuku cek apakah ada kesalahan. Jadi ada masalah? Kurasa tidak. Tidak? Kalau begitu tanda tangani untukku. Apa? Ketua, apakah kamu yakin tidak akan meninjaunya? Aku percaya Ling Xiao. Dia sudah membantuku meninjau kontrak sejak kecil. Sini tanda tangani. Ling, makan malam sudah siap. Ayo makan. Oke. Selesai. Oke, terima kasih. Ayo mari kita makan malam. Ayo makan. Kamu masak cepat sekali. Nak, ayo makan. Mama, kamu masak banyak sekali. Sini Meng Tong, duduklah. Ketua, saya harus kembali ke kantor. Saya harus mengirimkan file penting. Pekerjaan tidak akan pernah selesai. Ayo duduk dan makan malam dulu. Kamu harus makan dulu. Benar, duduklah. Mama, makanannya kelihatan enak. Sini nak, makan udang ini favoritmu. Terima kasih Mama. Meng Tong, kamu dan Ling Xiao seumuran. Dan kalian berdua punya lingkungan tumbuh yang mirip. Tapi yang aku suka dari kamu adalah kamu mau mengasah diri di perusahaan besar setelah kembali ke Tiongkok. Itu pilihan yang sangat cerdas. Tapi Ling Xiao, aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu lebih suka bekerja untuk orang lain daripada untuk bisnis keluarga kita? Kalau kamu tidak nyaman menjadi bawahan saya, tidak masalah. Grup kita punya banyak kantor cabang. Kamu bisa pilih yang mana saja kamu mau. Saya harus menerima telepon ini. Kita sedang makan, kenapa kamu bicara tentang itu? Halo? Oke, saya akan segera ke sana. Tugas memanggil. Kalian makan saja. Selesaikan makan malammu dulu. Nak, kamu bisa pergi setelah makan. Kamu, Ketua, saya akan bicara dengannya. Meng Tong, jangan repot-repot, makan malammu saja. Permisi. lihat. Dia pergi lagi. Kamu janji padaku tidak akan ikut campur dalam urusannya lagi. Saya berusaha keras untuk membawanya kembali untuk makan malam. Tapi kamu membuatnya pergi lagi. Kita bahkan tidak bisa makan bersama sebagai keluarga. Berhenti bicara, makan saja. Ling Xiao. Ketua tidak bermaksud buruk. Jangan salah paham padanya. Aku tidak. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun dengannya.
Jangan khawatir. Apa aku mengganggu keluargamu? Meng Tong, kamu salah paham. Aku baik-baik saja dengan apapun yang ayahku katakan padaku. Aku tahu dia ingin menyemangatiku. Aku pergi karena memang ada hal yang harus kulakukan. Senang mendengarnya. Aku khawatir tidak bisa memenuhi keinginan ayahku. Aku hanya berharap kamu bisa membantunya mengelola Xiongda. Aku yakin kamu tidak akan mengecewakannya. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Silakan masuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tapi tanpa uang, bagaimana kita bisa mempromosikan audisi terbuka? Jangan khawatir tentang itu. Kami memiliki lebih dari 10.000 anggota. Dan akun publik kami memiliki lebih dari 100.000 pengikut. Selain itu kami memiliki situs web resmi. Platform media kami sendiri sudah cukup kuat. Benar. Selama pemenang bisa mendapatkan hadiah tertentu, aku yakin kita akan menemukan orang yang kita inginkan. Menemukan orang tidak sulit, menemukan orang yang tepat yang sulit. Bagaimana bisa? Jika pemilihan kita berakhir terlalu cepat, itu tidak akan mencapai efek promosi yang kita inginkan. Menurutku kita harus melakukan beberapa putaran, dan membuat setiap putaran menarik. Kita perlu memasukkan nilai dan karakteristik merek kita, dan menarik mereka yang tidak terlalu mengenal mobil, tapi memiliki daya beli yang nyata. Bagaimana dengan permainan? Ide bagus. Ling Xiao, mari kita ikuti rencanamu. Oke, aku akan membuat garis besarnya dulu. Kalian bantu aku menambahkan detailnya. Permisi sebentar. Akhirnya selesai.